Di ujung barat Indonesia, tersembunyi sebuah pantai indah bernama Lampuk, tempat kisah tragis dan misterius berakar dalam sejarah kelamnya. Sebuah legenda tentang perempuan bernama Mala yang tak pernah kembali setelah menjadi tumbal pengkhianatan. Mala, roh penuh dendam yang menghantui malam, mencari apa yang direnggut darinya. Tapi, siapa sangka, sebuah kalung tua bisa menjadi kunci untuk menghentikan kutukan yang membelenggu desa ini selama puluhan tahun. Ikuti perjalanan Tari, seorang peneliti muda yang harus menghadapi kegelapan masa lalu dan kekuatan tak kasat mata di pantai Lampuk. Akankah ia berhasil mengungkap rahasia di balik kalung terkutuk ini dan membawa kedamaian untuk Mala? Selamat datang di Kisah Horor Nusantara. Episode Bayang di Ujung Pantai Lampuk. Bersiaplah untuk menyelami kisah penuh misteri dan keberanian ini. Jangan lupa tetap di sini dan nyalakan notifikasi. Karena malam ini kebenaran akan terungkap. Lampuk adalah salah satu pantai di Aceh yang terkenal akan keindahan dan kesunyiannya saat malam menjelang. Pada siang hari, pantai ini dipenuhi suara tawa anak-anak yang bermain pasir, hiruk-pikuk keluarga yang piknik, dan suara debur ombak yang mengundang ketenangan. Namun, saat matahari mulai terbenam, suasana berubah. Konon, ada sesuatu yang menghuni pantai itu. Bukan ikan besar atau burung laut, melainkan sosok yang hanya muncul saat malam tiba. Tari, seorang mahasiswi arkeologi yang datang dari Medan, memutuskan untuk menjelajahi kawasan Lampuk demi meneliti cerita-cerita rakyat yang kerap ia dengar tentang pantai itu. Dalam catatan lama yang ditemukan di perpustakaan fakultasnya, ada legenda tentang seorang perempuan bernama Mala yang tewas tenggelam di pantai tersebut berabad-abad lalu. Namun, tubuh Mala tidak pernah ditemukan, hanya kain putih yang mengambang di permukaan air. Sosok Mala dipercaya masih ada di sekitar pantai itu, Mbak Tari. Ujar Iskandar, pemilik penginapan tempat Tari menginap. Pria paruh baya itu menatap Tari dengan sorot mata yang serius, seolah ingin meyakinkan bahwa yang ia katakan bukanlah bualan. Kalau malam, jangan ke pantai, jangan panggil nama siapapun, dan jangan sesekali menoleh kalau ada yang memanggilmu. Tari tersenyum tipis. Ia sudah sering mendengar cerita serupa dari tempat-tempat lain yang ia kunjungi. Sebagai seorang skeptis, ia lebih suka mencari bukti ilmiah daripada percaya pada takhayul. Terima kasih, Pak Iskandar. Saya akan berhati-hati, jawab Tari sopan. Malam itu, Tari tidak bisa tidur. Bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang membara di dadanya. Ia membuka laptop dan membaca ulang catatan yang berhasil ia temukan tentang legenda Mala. Disebutkan bahwa Mala adalah seorang gadis cantik yang dituduh sebagai penyihir oleh penduduk desa. Ia dihukum dengan cara diikat di sebuah perahu kecil dan dilepas ke laut lepas. Namun, perahu itu tak pernah tenggelam. Sejak saat itu, penduduk desa kerap mendengar suara tangisan perempuan di malam hari. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tari menutup laptopnya dan berdiri. Suara deburan ombak yang samar terdengar dari jendela kamarnya, menggoda rasa penasarannya. Dengan cepat, ia mengenakan jaket tipis dan membawa senter kecil. Ia ingin membuktikan
bahwa cerita itu hanyalah mitos belaka. Saat ia sampai di pantai, bulan sabit menggantung rendah di langit. Cahayanya memantulkan siluet gelap di atas permukaan air. Ombak bergulung lembut, menciptakan suara yang berirama. Tari berdiri di atas pasir, memandang ke laut lepas. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Namun, perlahan-lahan, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Angin yang tadi sejuk kini terasa dingin menusuk. Ia mendengar sesuatu, suara yang hampir tenggelam oleh desiran ombak. Seperti suara seseorang bernyanyi, lirih namun jelas. Tari menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari ujung pantai, tempat karang-karang besar membentuk bayangan hitam di kegelapan malam. Tanpa berpikir panjang, ia mulai melangkah ke arah suara tersebut. Langkahnya semakin cepat, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia ingin tahu siapa yang bernyanyi di tempat sesepi ini. Ketika ia mendekati karang, suara itu berhenti. Tari menyorotkan senternya ke sekitar, tapi tidak ada siapapun. Hanya hamparan pasir, karang, dan deburan ombak. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Bulunya meremang, tapi ia mencoba tetap tenang. "Siapa di sana?" panggil Tari, mencoba bersikap tenang meskipun suaranya sedikit gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir melewati rambutnya. Tari menghela napas panjang, berusaha menghilangkan ketakutannya. Namun, saat ia hendak berbalik, ia mendengar suara tawa pelan, seperti suara perempuan. Suara itu terdengar dekat, terlalu dekat. Tari membalikkan badan dengan cepat, dan seketika senternya menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung karang. Itu adalah seorang perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi wajahnya. Gaunnya putih, basah, seperti baru saja keluar dari laut. Tari terdiam, napasnya tercekat. Ia tidak bisa bergerak, seolah kakinya tertancap di pasir. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya suara itu. Pelan namun menggema di telinganya. Perempuan itu tidak menggerakkan bibirnya, tapi suara itu jelas berasal darinya. Tari tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, jantungnya berdegup kencang. Perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam, pekat tanpa bola mata. Senyumnya yang tipis menampilkan deretan gigi yang tidak normal, terlalu tajam untuk manusia. "Pulanglah sebelum terlambat," kata perempuan itu lagi, sebelum tiba-tiba menghilang seperti debu yang ditiup angin. Tari tersentak mundur, lalu berlari sekuat tenaga kembali ke penginapan. Saat ia tiba di kamarnya, napasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Namun, satu hal yang pasti, ini bukan hanya cerita rakyat. Ada sesuatu di pantai itu, dan ia baru saja bertemu dengannya. Tari menghabiskan sisa malam itu dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi bayangan perempuan bergaun putih yang ia temui di pantai. Sosok itu tampak terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Namun ia juga tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar makhluk gaib. Sekalipun tubuhnya lelah, matanya menolak terpejam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah pucat dengan senyuman menyeramkan itu muncul di benaknya. Saat fajar menyingsing, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, menandai pagi yang baru. Tari memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang sosok yang muncul semalam. Mungkin Iskandar, pemilik penginapan, tahu sesuatu yang bisa membantunya memahami kejadian aneh itu. Setelah mandi dan bersiap, Tari turun ke ruang makan penginapan.
Iskandar sudah duduk di sudut ruangan menyeruput kopi hitamnya. Pria itu mengangkat wajah saat melihat Tari mendekat. "Pagi, Mbak Tari. Semalam tidurnya nyenyak?" tanyanya sambil tersenyum, meskipun sorot matanya menyiratkan kekhawatiran. Tari duduk di hadapannya dan menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya ke pantai tadi malam." Wajah Iskandar langsung berubah. Tangannya yang memegang cangkir berhenti di udara. "Ke pantai? Bukankah saya sudah bilang untuk tidak ke sana malam-malam?" Tari merasa sedikit bersalah, namun ia juga tidak ingin mengabaikan rasa ingin tahunya. "Saya mendengar cerita tentang seorang perempuan bernama Mala. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Tapi saya melihat sesuatu." Iskandar menatap Tari dengan serius. Ia meletakkan cangkirnya dengan hati-hati di atas meja. "Apa yang kau lihat, Mbak?" Tari menjelaskan semuanya. Suara nyanyian, sosok perempuan di karang, hingga kata-kata yang diucapkannya. Sepanjang cerita, Iskandar hanya diam, sesekali mengangguk kecil. Setelah Tari selesai, pria itu menghela napas panjang. "Itu pasti dia," katanya akhirnya. "Mala. Jadi benar, dia ada?" tanya Tari, suaranya setengah tidak percaya. Iskandar mengangguk pelan. "Mala bukan sekadar legenda, Mbak. Dia benar-benar ada dan arwahnya tidak pernah meninggalkan pantai ini. Tapi kau beruntung, dia hanya memperingatimu. Banyak orang yang tidak seberuntung itu." Tari menelan ludah. Kata-kata Iskandar membuat bulu kuduknya meremang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mala? Mengapa dia seperti itu? Iskandar terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah ia harus menceritakan semuanya. Akhirnya, ia mulai berbicara. Cerita tentang Mala sudah ada sejak lama, mungkin ratusan tahun yang lalu. Dia adalah anak seorang nelayan, cantik dan baik hati. Tapi kecantikannya justru menjadi kutukan. Banyak lelaki di desa yang menginginkan dia, termasuk seorang dukun tua yang terkenal akan ilmu hitamnya. Saat Mala menolak lamaran si dukun, dia murka dan menuduh Mala sebagai penyihir. Penduduk desa yang ketakutan akhirnya percaya pada tuduhan itu. Mereka menghukum Mala dengan melepaskannya ke laut di atas perahu kecil tanpa makanan atau air. Iskandar berhenti sejenak, menatap Tari dengan pandangan berat. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa arwah Mala tidak pernah pergi. Dia kembali untuk mencari keadilan, atau mungkin balas dendam. Banyak yang hilang di pantai ini, Mbak, terutama mereka yang berani melanggar larangannya. Tari mencoba mencerna cerita itu. Sebagai seorang akademisi, ia terbiasa memisahkan fakta dari mitos. Namun kali ini, ia merasa sulit untuk bersikap skeptis. Pengalamannya semalam terlalu nyata. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Saya sudah melihat dia. Apakah saya dalam bahaya? Iskandar menggeleng. Aku tidak tahu, Mbak. Tapi yang jelas, jangan kembali ke pantai itu malam-malam. Kalau kau merasa ada yang aneh, segera berdoa dan jauhi tempat ini. Namun, semakin Iskandar memperingatkannya, semakin besar rasa penasaran Tari. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa arwah Mala masih gentayangan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Sore harinya, Tari pergi ke sebuah perpustakaan kecil di pusat kota. Ia berharap bisa menemukan catatan sejarah
atau dokumen lama tentang desa di sekitar Lampuk. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah buku tua yang hampir terabaikan di sudut rak. Judulnya adalah Cerita Rakyat Aceh, Mitos dan Fakta. Di dalamnya terdapat sebuah bab yang menceritakan kisah Mala secara lebih mendetail. Namun, ada satu bagian yang tidak pernah disebutkan oleh Iskandar. Mala tidak hanya dihukum karena tuduhan penyihir. Sebelum ia dilepaskan ke laut, penduduk desa mengambil sesuatu darinya. Sebuah kalung berliontin yang katanya memiliki kekuatan gaib. Kalung itu konon disimpan oleh dukun yang menuduh Mala sebagai bukti bahwa ia telah menundukkan penyihir tersebut. Kalung itu, gumam Tari pelan. Ia yakin jika kalung itu masih ada, mungkin bisa menjadi kunci untuk memahami semuanya. Atau bahkan, mungkin membebaskan Mala dari kutukannya. Malam tiba lebih cepat dari yang Tari bayangkan. Meskipun Iskandar sudah memperingatkannya, Tari merasa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus kembali ke pantai, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas, mencari petunjuk tentang keberadaan kalung itu. Dengan membawa senter, ponsel, dan sebuah buku doa kecil, Tari berjalan menuju pantai Lampuk. Langit malam tampak cerah, dengan bintang-bintang yang berkelip di atas. Namun, semakin dekat ia ke pantai, suasana berubah. Angin mulai bertiup lebih kencang, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Tari berhenti sejenak di tepi pantai, menatap gelombang yang bergulung di depannya. Ia mencoba mengingat tempat di mana ia melihat sosok perempuan itu semalam. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju karang besar di ujung pantai. Saat ia mendekat, suara nyanyian itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Tari menyorotkan senter ke arah karang, berharap menemukan sesuatu. Namun, sebelum ia sempat melihat apapun, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan senter dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ketika ia jatuh ke pasir, suara tawa perempuan itu terdengar lagi, namun lebih keras dan menyeramkan. Tari mencoba bangkit, namun sebelum ia sempat melangkah, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti es. "Kenapa kau kembali?" Suara itu berbisik tepat di telinganya. Tari terpaku, tubuhnya gemetar. Sentuhan dingin itu hilang secepat ia merasakannya. Namun suara bisikan masih terngiang di telinganya. Napasnya tersengal, ia merasa tubuhnya seperti membeku di tempat. Sekitar pantai tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan suara ombak terdengar seperti jeritan yang teredam. "Kenapa kau kembali?" Kata-kata itu terus terulang dalam pikirannya. Ia berusaha memanggil keberaniannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Namun, suara itu terlalu nyata. Saya hanya ingin membantu," ucap Tari pelan. Suaranya gemetar. Ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Tapi kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Angin kembali bertiup kencang, menerbangkan pasir, dan membuat rambutnya berantakan. Kemudian, di antara suara angin, ia mendengar suara tawa yang familiar, nyaring, dingin, dan menyeramkan. Tari menoleh ke sekelilingnya, namun pantai tetap kosong. Tidak ada siapapun. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi pasir di bawah kakinya terasa berat, seperti menariknya ke dalam. Tari memandang ke bawah, dan hatinya mencelos. Pasir itu benar-benar bergerak, perlahan menelan kakinya. Ia mencoba melepaskan diri, namun semakin ia melawan, semakin dalam kakinya terbenam.
"Saya tidak bermaksud jahat," ujar Tari, kali ini lebih keras. "Saya hanya ingin tahu cerita yang sebenarnya tentang Mala." Saat nama itu disebut, pasir yang menelannya tiba-tiba berhenti bergerak. Angin mendadak mereda, dan suara ombak kembali tenang. Tari merasakan tubuhnya bebas, dan ia segera menarik kakinya dari pasir. Ia berdiri terpaku, tubuhnya masih gemetar. Kemudian ia melihatnya. Sosok itu berdiri di atas karang besar, dengan rambut panjang yang tergerai dan gaun putih yang berkibar ditiup angin. Mala. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas dalam cahaya bulan. Wajah yang pucat, mata hitam pekat, dan bibir yang melengkung dalam senyuman tipis yang dingin. "Kau tahu namaku," kata Mala. Suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya, lebih tegas, tapi tetap mengandung nada yang menyeramkan. Tari mengangguk pelan. "Saya tahu. Saya membaca cerita tentangmu. Saya ingin membantu." Mala menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kemudian, ia melangkah turun dari karang, berjalan menuju Tari. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak di pasir, seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh tanah. "Bantu?" tanya Mala. Nadanya penuh dengan ketidakpercayaan. "Orang-orang sepertimu hanya ingin tahu, ingin memuaskan rasa penasaran. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku?" Tari merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin menjelaskan bahwa ia benar-benar berniat baik, tetapi rasa takut membelenggu lidahnya. Akhirnya, ia hanya bisa berkata, "Saya membaca tentang kalungmu. Kalung yang diambil darimu sebelum itu terjadi." Sosok Mala berhenti. Wajahnya berubah, senyumnya memudar. "Kalung itu," bisiknya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kalung itu adalah hidupku. Mereka mengambilnya, dan bersamanya mereka mengambil segalanya." Tari merasa ada sesuatu yang berubah dalam suara Mala. Kali ini, ada nada kesedihan yang mendalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia mencoba melangkah lebih dekat, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Di mana kalung itu sekarang?" tanya Tari. "Jika saya menemukannya, mungkin saya bisa..." "Tidak," potong Mala dengan suara yang menggema. "Kau tidak akan bisa. Mereka menyembunyikannya, menjaganya. Selama kalung itu tidak kembali, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap..." Mala berhenti bicara. Ia memalingkan wajahnya, seolah-olah mencoba menyembunyikan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tari merasakan simpati yang mendalam, meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. "Mala," ujar Tari dengan lembut, "saya ingin mencoba. Beri saya petunjuk. Siapa yang menyembunyikan kalung itu?" Mala menatap Tari kembali. Matanya yang hitam pekat menatap dalam, seolah-olah mencoba membaca pikiran Tari. Kemudian, ia berkata dengan suara yang lebih tenang, "Kalung itu ada di tempat dosa dimulai, di rumah si dukun." Sebelum Tari sempat bertanya lebih lanjut, Mala perlahan menghilang. Sosoknya memudar seperti kabut yang tertiup angin. Setelah kejadian itu, Tari kembali ke penginapan dengan langkah berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia belum tahu apa yang akan dihadapinya. Pagi harinya, Tari menemui Iskandar untuk meminta penjelasan. Pria itu mendengarkan ceritanya dengan wajah yang penuh kecemasan. "Rumah si dukun sudah lama hancur, Mbak," kata Iskandar. "Tapi
Reruntuhannya masih ada di hutan dekat pantai. Tidak ada yang berani ke sana, apalagi sejak orang-orang mulai hilang tanpa jejak. Apa menurut Bapak, kalung itu masih ada di sana? Tanya Tari. Penuh harap. Iskandar menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Mbak. Tapi, kalau memang benar, tempat itu sangat berbahaya. Kau yakin ingin mencarinya? Tari mengangguk tegas. Kalau itu bisa membantu Mala, saya harus mencobanya. Hari itu, Tari mempersiapkan diri untuk perjalanan ke reruntuhan rumah dukun. Ia membawa peralatan yang ia anggap perlu. Senter, peta kecil, pisau lipat, dan buku doa. Saat senja mulai turun, ia memulai perjalanannya menuju hutan di dekat pantai. Jalan menuju hutan itu sepi. Hampir tidak ada jejak manusia yang melewatinya. Pepohonan besar yang menjulang tinggi menciptakan bayangan gelap, dan suara burung malam serta serangga mengisi udara dengan suasana yang mencekam. Ketika Tari sampai di tengah hutan, ia melihatnya. Sebuah reruntuhan batu yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Dindingnya sudah runtuh, namun masih ada bagian yang berdiri, seperti sisa-sisa pintu gerbang. Saat ia melangkah lebih dekat, udara terasa semakin dingin. Tari merasakan bulu kuduknya meremang, namun ia tetap melangkah maju. Ia tahu bahwa jawabannya ada di sini. Namun, sebelum ia sempat mencari lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Tari berbalik dengan cepat, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Namun, saat ia berbalik lagi, ia melihatnya. Bayangan hitam yang berdiri di reruntuhan dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. "Toh, tolong!" gumam Tari. Tubuhnya mulai gemetar. Bayangan itu mendekat, perlahan, dan suara tawa menyeramkan kembali terdengar, mengisi malam dengan ketegangan yang tak terbayangkan. Bayangan hitam itu terus mendekat, membuat Tari merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya seperti tertahan di tempat, tidak mampu bergerak. Hanya napasnya yang terdengar terengah-engah, semakin cepat seiring langkah bayangan itu yang kian dekat. "Tinggalkan tempat ini," suara itu bergema dalam nada serak dan berat. Suara yang lebih seperti desisan daripada ucapan manusia. Tari berusaha mengendalikan dirinya. Ia tahu, jika ia menyerah pada ketakutan, ia tidak akan bisa melanjutkan misinya. Dengan sekuat tenaga, ia merogoh buku doa yang ia bawa dan mulai membacanya. Suaranya gemetar, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap melafalkan doa-doa itu. Bayangan hitam itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara tawa menyeramsen. "Doamu tidak akan mengusirku, manusia. Ini tempatku." Tari memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat tujuan utamanya, menemukan kalung Mala. Jika bayangan itu adalah penjaga tempat ini, maka ia harus menghadapi apapun yang terjadi. Ia membuka matanya dan menatap langsung ke arah sosok itu. "Aku di sini bukan untuk melawanmu," kata Tari, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Aku hanya mencari sesuatu, kalung milik Mala." Mendengar nama itu, bayangan itu berhenti. Suasana di sekitarnya berubah, seolah-olah udara menjadi lebih berat. "Mala," gumam sosok itu, suaranya terdengar lebih seperti geraman. Tari merasa ada perubahan, meskipun ia belum bisa memastikan
apakah itu hal yang baik. Ia melangkah maju dengan hati-hati, meski tubuhnya masih gemetar. Kalung itu diambil darinya. Jika aku bisa menemukannya, mungkin aku bisa membantu Mala dan juga mengakhiri penderitaannya. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergerak mundur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Tari memandang ke arah tempat sosok itu menghilang, dan ia menyadari bahwa bayangan itu sepertinya menunjukkan jalan. Dengan senter di tangan, Tari melangkah ke dalam reruntuhan. Tempat itu dipenuhi lumut dan akar-akar pohon yang menjalar di antara batu-batu yang runtuh. Bau lembab dan tanah basah menguar, membuat Tari merasa sedikit mual. Namun, ia memaksakan dirinya untuk terus maju. Di tengah reruntuhan, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah altar batu kecil yang hampir tertutup oleh tumbuhan liar. Di atas altar itu, terdapat bekas lilin yang sudah mencair dan sisa-sisa bunga yang telah kering. Di sekelilingnya, terdapat ukiran-ukiran aneh yang tidak ia kenali. Tari mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Ia merasa bahwa altar ini adalah bagian penting dari ritual yang dilakukan oleh dukun itu. Mungkin kalung Mala ada di sini. Ia mulai mengais-ngais di sekitar altar, menggunakan tangannya untuk menyibak tumbuhan liar. Namun, saat ia menyentuh altar itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Tari merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. "Kau tidak akan menemukannya," sebuah suara berbisik dari belakangnya. Tari berbalik dengan cepat, menyorotkan senter ke arah suara itu. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan yang bergerak cepat, menghilang di balik reruntuhan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba tetap fokus. Ia kembali mencari di sekitar altar dan akhirnya menemukan sesuatu. Sebuah lubang kecil di bawah altar, tertutup oleh batu besar. Dengan susah payah, ia memindahkan batu itu, membuka lubang tersebut. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu yang tampak sudah sangat tua. Tari menarik kotak itu keluar dan membuka penutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan kalung itu. Sebuah liontin perak berbentuk bunga dengan tali yang sudah usang. Saat ia menyentuh kalung itu, suasana di sekitarnya berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan daun-daun kering dan debu dari reruntuhan. Tari merasa seperti ada energi yang bangkit dari dalam tanah. "Kau telah menemukannya." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tari berbalik dan melihat bayangan hitam itu berdiri di hadapannya, lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini, ia bisa melihat bentuk wajah yang samar-samar dengan mata merah yang menyala terang. "Apa yang akan kau lakukan dengan kalung itu?" tanya sosok itu. Tari mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab, "Aku akan memberikannya pada Mala. Mungkin ini bisa membuatnya tenang." Bayangan itu tertawa, tapi nadanya terdengar lebih seperti ejekan. "Kau pikir semudah itu, Mala? Tidak, Dah hanya butuh kalung itu. Ia butuh keadilan. Dan kau akan menjadi bagian dari keadilannya." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan Tari merasa tanah di bawah kakinya mulai berguncang. Dari arah reruntuhan, ia mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang menyeret dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Tari segera memasukkan kalung itu ke dalam tasnya dan berlari keluar dari reruntuhan. Namun, langkahnya terasa berat
seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahannya. Saat ia berhasil keluar dari hutan, ia melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah penginapan tempat Iskandar menunggunya. Tari merasa lega, tapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sesampainya di penginapan, Tari menceritakan semuanya kepada Iskandar. Pria itu tampak terkejut sekaligus khawatir. "Mbak Tari, kau harus berhati-hati. Jika kau benar-benar ingin memberikan kalung itu kepada Mala, lakukan dengan hati-hati. Dia mungkin tidak akan menerimanya begitu saja." Tari mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya sudah sejauh ini. Saya tidak bisa berhenti sekarang." Malam itu Tari memutuskan untuk kembali ke pantai. Ia membawa kalung itu bersamanya, berharap bisa bertemu Mala dan menyerahkan kalung itu. Saat ia sampai di pantai, suasana tampak berbeda. Angin terasa lebih dingin dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Tari berdiri di tepi pantai, memegang kalung itu di tangannya. "Mala," panggilnya. Suaranya bergetar. "Saya menemukan ini. Saya ingin mengembalikannya padamu." Awalnya, tidak ada jawaban. Namun, beberapa saat kemudian, suara nyanyian itu kembali terdengar. Tari melihat sosok Mala muncul di kejauhan, berjalan perlahan menuju dirinya. "Kalung itu," ujar Mala, suaranya penuh emosi. "Itu adalah milikku." Tari mengulurkan tangannya, menawarkan kalung itu. Namun, sebelum Mala sempat mengambilnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kalung itu tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali. "Tunggu," ujar Mala. Wajahnya tampak berubah. Ada sesuatu yang salah. Tari menatap kalung di tangannya yang tiba-tiba terasa berat seperti batu. Rasa dingin menjalar dari benda itu, menyengat hingga ke tulangnya. Mala, yang semula mendekat dengan wajah penuh kerinduan, mendadak berhenti. Sosoknya tampak gemetar, matanya yang hitam pekat memandang kalung itu dengan campuran rasa takut dan marah. "Tidak," seru Mala dengan suara bergetar. "Itu bukan hanya milikku, ada kutukan di dalamnya." Tari bingung mendengar kata-kata Mala. "Apa maksudmu? Bukankah ini yang kau cari? Aku menemukannya untukmu." Mala menggeleng pelan, wajahnya menyiratkan kepedihan yang mendalam. "Kau tidak mengerti. Kalung itu adalah lambang pengkhianatan. Pengkhianatan dari mereka yang dulu kupikir keluargaku." Mala lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil dekat pantai Lampuk. Ayahnya seorang nelayan, sementara ibunya menjual hasil tangkapan di pasar. Kalung itu adalah pemberian sang ayah, liontin perak berbentuk bunga, yang katanya membawa keberuntungan. Namun, hidup Mala berubah saat seorang dukun terkenal datang ke desanya. Dukun itu, yang bernama Ki Jaga, terkenal karena kekuatannya yang bisa mengamankan desa dari bencana laut. Warga desa, termasuk keluarga Mala, percaya sepenuhnya pada janjinya. Suatu hari, badai besar menghantam desa, merusak kapal-kapal nelayan dan membanjiri rumah-rumah. Ki Jaga mengatakan bahwa ada tumbal yang harus diberikan untuk menenangkan laut. Mala, yang dianggap sebagai gadis paling murni di desa, dipilih sebagai tumbal. Meskipun ibu Mala menangis dan memohon, warga desa tidak mendengarkan. Ayahnya, yang sebelumnya melindungi Mala, akhirnya menyerah pada tekanan warga. Mala dibawa ke pantai dan diikat di sebuah altar batu, tempat yang kini menjadi reruntuhan. Kalung perak Mala diambil oleh Ki Jaga sebagai bagian dari ritualnya, dan Mala ditinggalkan sendirian di altar itu. Malam itu badai datang lagi, namun kali ini lebih dahsyat.
Mala tidak pernah ditemukan lagi, dan sejak itu desanya mulai dihantui oleh sosok perempuan bergaun putih yang melolong di tepi pantai. "Kalung ini adalah saksi penderitaanku," ujar Mala. Suaranya penuh dengan dendam. "Kalung ini juga menyimpan kutukan yang ditanamkan oleh Ki Jaga. Selama kutukan itu ada, aku tidak bisa tenang. Dan sekarang, kau membangkitkannya kembali." Tari merasa napasnya sesak. Ia mulai menyadari bahwa ada hal yang lebih besar dari yang ia bayangkan. "Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa membantumu?" Mala menunjuk ke arah laut. "Bawa kalung itu ke dasar laut, tempat di mana Ki Jaga dulu mengirim tumbal lainnya. Hancurkan di sana. Hanya dengan begitu, kutukan ini bisa diputus." Tari memandang ke arah laut yang gelap dan bergelombang. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah terlalu jauh, dan ia tidak ingin meninggalkan Mala dalam penderitaannya. Dengan bantuan Iskandar, Tari menyewa seorang nelayan yang berani mengantarnya ke tengah laut. Pria tua bernama Pak Rahmat itu awalnya enggan. Tetapi setelah Tari menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan di Pantai Lampuk, ia setuju. Malam itu, mereka berlayar menuju tempat yang disebut Lubuk Hitam, sebuah lokasi di tengah laut yang dianggap keramat oleh warga setempat. Pak Rahmat tampak tegang, terus melafalkan doa sepanjang perjalanan. Saat mereka sampai di lokasi, suasana menjadi sangat mencekam. Air laut yang tadinya tenang mulai bergejolak dan angin bertiup kencang. Tari memegang kalung itu erat-erat, merasakan energi aneh yang seolah ingin menariknya masuk ke dalam laut. "Kita sudah di sini ya, Mbak," kata Pak Rahmat dengan nada putus asa. "Tapi aku tidak bisa menunggu lama. Laut ini tidak bersahabat." Tari mengangguk. Ia mengenakan perlengkapan menyelam sederhana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan senter dan kantong berisi batu pemberat, ia melompat ke dalam air yang gelap. Saat Tari menyelam, ia merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Laut di bawahnya terasa seperti dunia lain, gelap dan sunyi, hanya terdengar suara gelembung napasnya sendiri. Ketika ia sampai di dasar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah lingkaran batu besar yang penuh dengan ukiran aneh. Lingkaran itu dikelilingi oleh sisa-sisa tulang manusia yang tampaknya sudah sangat lama. "Ini pasti tempatnya," pikir Tari. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kalung itu. Namun, sebelum ia sempat menghancurkannya, sesuatu terjadi. Air di sekitarnya berputar seperti pusaran, dan bayangan-bayangan hitam muncul dari kegelapan. Bayangan itu bergerak cepat, mengelilinginya seperti ingin menyerangnya. Tari berusaha tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia mengambil batu besar dari dasar laut dan menghantamkan kalung itu ke salah satu batu lingkaran. Sekali, dua kali, hingga akhirnya liontin perak itu pecah menjadi serpihan kecil. Saat itu juga pusaran air berhenti dan bayangan-bayangan hitam menghilang. Laut menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tari merasakan tubuhnya ringan, seperti ada beban besar yang terangkat. Tari kembali ke permukaan dan naik ke perahu. Pak Rahmat membantunya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Bagaimana, Mbak? Sudah selesai?" Tari mengangguk pelan. "Sudah, semuanya sudah selesai." Ketika mereka kembali ke pantai, Tari melihat sosok Mala berdiri di tepi laut. Kali ini, wajah Mala tampak damai. Ia tersenyum tipis kepada Tari, lalu perlahan menghilang, seolah-olah larut bersama angin malam. Beberapa hari kemudian, Tari meninggalkan Pantai Lampuuk dengan perasaan lega. Meski ia tahu
bahwa pengalaman ini akan terus membekas dalam hidupnya, ia merasa bersyukur telah membantu Mala menemukan kedamaian. Namun, sebelum ia pergi, ia mendengar kabar dari warga desa bahwa pantai itu kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara nyanyian atau penampakan sosok bergaun putih. Mala telah pergi. Dan bersama kepergiannya, kutukan itu pun berakhir.